Selamat malam semuanya. Ribut-ribut gas LPG yang diatur agar tidak boleh lagi dijual di warung atau di pedagang eceran dan hanya boleh dijual di pangkalan. Ini ternyata membuat masyarakat jadi murka dan marah sekali kepada pihak pemerintah, terutama kepada menteri yang mengeluarkan kebijakan atau aturan ini, yakni Menteri Bahlil Lahadalia. Karena masyarakat jadi harus antri panjang sekali karena pangkalan itu tidak sebanyak warung-warung di daerah gitu. Jadi yang biasanya terjadi di daerah atau di pedesaan itu memang yang namanya gas LPG itu dijual di warung-warung. Jadi kalau hanya dipusatkan kepada satu titik di pangkalan itu akan membuat semua masyarakat jadi terpusat di sana sehingga terjadi antrian yang begitu panjang sampai ada yang sampai meninggal dunia. Dan gara-gara kasus ini, gara-gara banyak sekali masyarakat harus antri panjang dan kecapean, ini Menteri Bahlil jadi dihujat oleh semua orang baik di offline ataupun di online. Wah, semua orang menghujat dan menyalahkan Bahlil gitu ya. Sampai Bahlil ini dimaki-maki lah. Dan yang menarik dari kasus ini, ternyata Bahlil ini tidak dibela oleh pihak manapun dari Partai Golkar gitu ya. Jadi nggak ada orang yang membela Bahlil. Padahal Bahlil ini kan adalah ketua umum partai terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar, yakni Partai Golkar. Biasanya kalau ketua partainya itu ada kendala, ada isu atau ada kasus, itu sekjennya, wakilnya, atau kader-kadernya itu ikut memberikan penjelasan gitu. Setidaknya adalah penjelasan bahwa ini adalah aturan yang sebenarnya sudah baik, ya diharap masyarakat untuk bersabar dan sebagainya. Tapi kemarin ketika Bahlil diserang oleh masyarakat, dikomentari negatif oleh banyak orang, tidak ada satupun dari kader Partai Golkar atau pengurus Partai Golkar yang memberikan pembelaan. Di sisi lain ternyata dari pihak Gerindra atau Dasko kemudian membantah bahwa aturan gas LPG hanya boleh dijual di pangkalan itu benar-benar bukan aturan atau instruksi dari Presiden Prabowo. Padahal sebelumnya Bahlil ini udah ngotot gitu. Ini aturan yang baik, ini sudah dikaji, sudah arahan Presiden, sudah sesuai sekali. Tapi ternyata tiba-tiba dibantah sama Dasko atau Partai Gerindra. Jadi Bahlil ini kayak dibiarkan sendirian gitu. Kayak bukan ketua partai. Dibiarin aja gitu. Dan karena Bahlil kemudian dihujat oleh banyak orang karena terjadi antrian yang begitu panjang, Bahlil kemudian melunak gitu. Jadi nanti gas LPG ini tidak hanya di pangkalan, tapi juga di sub-sub pangkalan katanya, atau perwakilan-perwakilan pangkalan, sehingga warung-warung kecil, pengecer itu bisa mendaftar sebagai sub pangkalan katanya. Nanti diatur supaya harganya bisa sama, supaya bisa terkendali semuanya katanya, kata Bahlil gitu ya. Tapi ya masyarakat udah nggak sabar. Masyarakat udah muak, udah marah sekali. Jadi aturan-aturan yang rumit seperti ini karena syaratnya harus punya NIB, harus daftar dan sebagainya untuk menjadi sub pangkalan itu tidak memungkinkan dan tidak bisa dikondisikan dalam hitungan hari. Sehingga Bahlil yang tetap dihujat oleh masyarakat baik online ataupun offline itu kemarin tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Prabowo dan instruksinya jelas bahwa yang namanya warung, pedagang eceran boleh untuk menjual gas LPG. Tidak ada lagi larangan-larangan atau aturan seperti yang disebutkan oleh Bahlil sebelumnya. Itu perintah dari Presiden Prabowo. Jadi karena kemarahan masyarakat, karena Bahlil dihujat oleh banyak orang, akhirnya muncul instruksi seperti itu. Dan Prabowo intinya nggak mau tahu gitu. Pokoknya semua harus kembali normal dan tidak ada aturan-aturan yang seperti itu lagi. Pokoknya LPG harus dijual di mana-mana. Itu yang ada di media. Itu yang disampaikan oleh pihak Partai Gerindra. Tapi kenyataannya ya kita nggak tahu karena bisa saja ini semua hanya sebatas drama-drama saja. Dan kenyataan aslinya itu baru bisa kita lihat dalam seminggu, 2 minggu ke depan. Apakah Bahlil ini masih akan dipertahankan sebagai menteri atau sebulan 2 bulan ke depan lah gitu ya. Karena masih menunggu pertemuan dengan Ibu Megawati kayaknya gitu. Dan Ibu Mega masih berada di Italia sekarang. Jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan reshuffle dalam waktu yang cukup dekat. Jadi ya untuk kebenarannya apakah ini drama atau benar-benar Bahlil ini bertindak di luar perintah presiden atau inisiatif sendiri atau ada tekanan dari pihak lain, itu baru kita bisa saksikan dalam beberapa bulan ke depan. Apakah Bahlil ini tetap akan menjadi menteri dan tetap menjadi ketua umum Partai Golkar, dia tetap tidak tergantikan di posisinya, atau
Atau ternyata ini nanti ada pergantian reshuffle atau pergantian ketua umum Partai Golkar. Jadi kalau Bahlil misalkan dia tetap sebagai menteri, dia tetap sebagai ketua umum Partai Golkar, maka bisa jadi semua drama antara Dasko yang membantah bahwa tidak ada instruksi presiden dan sebagainya itu ya hanya drama saja gitu. Hanya sebatas supaya citra Presiden Prabowo yang kepuasan masyarakat atau approval ratingnya itu mencapai 80% lebih itu bisa dipertahankan, bisa diselamatkan. Jadi Bahlil dikorbankan, ditumbalkan untuk menyelamatkan nama baik Presiden Prabowo. Tapi kalau Bahlil kemudian di reshuffle atau kemudian tiba-tiba terjadi pergantian ketua umum Partai Golkar, entah Bahlil nanti mundur gitu ya, tiba-tiba mundur seperti Airlangga Hartarto yang bisa aja gitu, atau tiba-tiba Bahlil ini diperiksa sama KPK. Itu menunjukkan bahwa berarti memang Bahlil ini tidak melakukan koordinasi atau tidak seizin Presiden Prabowo karena ada tekanan dari pihak lain, ada tekanan dari pihak penguasa lama, orang yang mengangkat Bahlil menjadi menteri dan menjadi ketua umum Partai Golkar oleh pihak yang dipuja oleh Bahlil sebagai Raja Jawa gitu ya, sehingga masih punya kekuasaan, masih bisa mengerahkan dan membuat pergerakan-pergerakan atau keputusan di Indonesia, ya mungkin koordinasinya ke presiden yang lama gitu ya, entah untuk urusan apa, entah untuk urusan monopoli dan sebagainya, kita nggak ngerti. Jadi dari sini ini pilihannya dua, apakah Bahlil akan dipecat atau tidak gitu ya, itu akan menunjukkan kisah nyata dari ribut-ribut gas LPG ini seperti apa. Tapi dari tanda-tandanya nampaknya memang masalah atau kasus gas LPG ini mirip sekali dengan pagar laut, meskipun beda kubu gitu ya, tapi secara kepentingan, secara kekuasaan, unjuk kekuatan itu ya mirip-mirip gitu. Kalau di pagar laut misalkan nampak ada kepentingan di kubu di luar lingkaran Prabowo yang kemudian membuat pagar-pagar laut dengan tujuan melakukan reklamasi, dan mereka masih punya kuasa, masih bisa mencengkram kekuasaan, masih punya orang-orang di sana, dan kemudian faktanya hari ini pagar-pagar laut itu dibongkar oleh pihak TNI. Dari kasus pagar laut ini kita bisa melihat gitu ya, dari pagar laut ini kan ada seperti terlihat sekali ada dua kubu. Di satu kubu ada menteri yang tidak setuju itu dibongkar, tapi di satu sisi lain ada TNI yang bilang bahwa ini instruksi Presiden Prabowo, harus dibongkar semua gitu. Jadi ada perbedaan tuh antara menteri dengan perintah presiden. Ya, kembali lagi di channel ini yang membahas seputar politik. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, seperti biasa kita udah menonton cuplikan sebelumnya. Oleh sebab itu saya tertarik membaca komentar-komentar atau tanggapan para netizen yang melihat cuplikan video sebelumnya. Nah, kita mulai dari teman kita Agus. Bahlil blacklist seumur hidup di negeri Indonesia, baik politik dan sosial ekonomi. Jangan ketipu dengan isu LPG, jangan-jangan cuma pengalihan isu pagar laut. Anak buah Mulyono nggak ada yang benar. Coba yang setuju dengan saya, kasih like. Bahlil adalah menteri titipan Pak D. Jokowi. Kebijakannya tentang gas 3 kg merugikan. Jabatan Bahlil, ketum partai besar, menteri tapi menyengsarakan rakyat Indonesia. Pecat. Hong Kong selalu hadir nyimak Mas Alif. Salam waras dari 16% TKW Hong Kong. Semangat, bersuara 16%. "100 hari sukses pemerintahan Prabowo Gibran ditandai pagar laut dan gas melon, tercatat dalam tinta emas yang tak terlupakan." Ya iyalah, Mas Alif kan terakhir Bahlil berkunjung menemui Pak Jokowi, terus tiba-tiba muncul kericuhan masalah gas 3 kg.
Buah Presiden RI 1, Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati dan kagumi. Saya rakyat ingin memberitahu saran dan masukan. Jika boleh berkenan, saya rakyat mohon kiranya Bapak Presiden Prabowo Subianto merekrut baru asisten menteri-menteri yang berkompeten dan sebagai balance antara kebijakan menteri-menteri yang loyal pada hati dan keinginan rakyat dan masyarakat Indonesia dengan menginformasikan dan mengkoordinasikan ide-ide dan gagasan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang baik buat kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dan rakyat Indonesia. Menteri Nusron Wahid cocok wakil presiden, cerdas, berani, jujur, sanset, dan taat konstitusi. Rakyat menunggu itu terjadi segera. Ya, kita lanjut dengan komentar teman kita Skar. Disarankan Pak Bahlil belusukan naik angkot dari pelosok desa dengan membawa tabung LPG 3 kilo ke Pangkalan agar Pak Bahlil bisa merasakan kehidupan nyata masyarakat pedesaan. Golkar wajib jadikan Nusron jadi ketum yang lebih baik. Bahlil jadi ketum karena cawe-cawe dari Jokowi, Osisi Arsi. Waktu akan membuktikan siapa yang tulus kerja untuk rakyat dan siapa hanya cari muka untuk pencitraan. Semoga Indonesia segera lepas dari orang-orang munafik. Bahlil bikin Golkar merana di mata rakyat. Maaf, Bahlil ternyata orangnya sombong. Pas dialog dengan warga, dia sangat membanggakan bahwa dia seorang menteri. Pohon beringin bisa digergaji tukang kayu. Laut bisa difulusin kaleng biskuit Kongguan yang kalengnya tembus triliunan. Pak Jokowi berupaya menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo melalui keputusan sepihak dan Menteri Bahlil dengan cara mengurangi pasokan gas LPG 3 kg atau tujuannya agar terjadi kos di masyarakat. Nusron Wahid jelas jauh lebih berkualitas dan si Bahlil yang sangat tidak profesional dan tak peka akan penderitaan rakyat. Pak Nusron layak jadi ketum Golkar. Dia mikir rakyat, bukan sibuk mikir nyenengke mantan. Aneh bukan? Seorang menteri melakukan kebijakan yang bukan perintah presiden. Ugal-ugalan Bahlil. Bang Alip mencoba menarasikan atau menggiring narasi ke arah itu. Gonjang-ganjing soal LPG ini sedikit mengalihkan perhatian kita atau perhatikan publik dari permasalahan pagar laut. Tidak peduli masyarakat susah atau terjadi kehebohan di masyarakat terkait LPG ini. Yang penting isu pagar tidak terus menjadi perbincangan publik atau bisa perlu isu pagar laut ini dimatikan. Sejak era Pahdeh, Bahlil memang arogan dan cenderung tidak berpihak ke rakyat, tapi ke arah Jawa. Bravo Nusron. Kenapa ya ternak Mulyono kerjanya kagak becus?
baik menteri maupun pejabat. Kalau bikin kebijakan cuma yang dipikirkan cuan, bukan rakyat. Pak Prabowo nasionalis sejati, beda dengan Mulyono kapitalis sejati. Yakin dan pasti siapapun orangnya, kalau sudah masuk ke lingkaran kontrak politik, terlarang dia tidak akan berdaya. Saya bukan orang partai manapun. Saya setuju banget kalau ketum Golkar diganti sama Nusron Wahid. Orang Bahlil ini memalukan. Masa menteri kok pekerjaannya menjijikkan, bukannya membuat rakyat cari makan, tapi malah membuat susah. Menteri kok nggak tahu kalau jadi pangkalan itu harus membayar ke agen sebesar 30 juta. Di luar modal tabung plus isi sebanyak 100 kali 125.000 sama dengan 12.500. Asal nyeplos aja agar naik kelas dari pengecer jadi pangkalan. Ya, kita baca komentar terakhir dari teman kita dari Somat. Adanya pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat, bukan buat kerusuhan dan kegaduhan masyarakat. Dibanding Bahlil, masih mending Pak Nusron, walau diriku bukan bagian dari Golkar. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya bacakan untuk video ini. Salam inspirasi, salam NKRI.